Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok KIP P1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi ekstraksi fitur TF-IDF dan word embedding pada proyek klasifikasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Haikal Susanto dari kelas KIP P1 dengan NIM 41236655 dan dilanjutkan oleh Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Ilham Saputra dengan NIM 41236670. Lalu, perkenalkan, nama saya Adinda Wulia Putri, NIM 41236652. Kita langsung masuk ke latar belakang. Dalam era digital saat ini, data teks menjadi salah satu bentuk data tidak terstruktur yang sangat melimpah. Untuk dapat mengolah dan menganalisis data teks secara efektif, diperlukan beberapa langkah awal yang krusial, yaitu instalasi pustaka yang relevan, pembaca dataset, dan pre-processing dasar. Salah satu tahap fundamental dalam processing adalah tokenisasi, yaitu proses memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau frasa. Tokenisasi berperan penting dalam mengubah data teks mentah menjadi terstruktur yang bisa diproses oleh mesin. Tanpa proses ini, model pembelajaran mesin tidak akan dapat memahami atau mengekstrak makna dari teks. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam analisis data teks, seperti dalam kasus analisis sentimen, klasifikasi dokumen, atau ekstraksi informasi. Lanjut, tujuan menyiapkan lingkungan dan pustaka pemrosesan dalam bahasa alami NLP, membaca dataset teks dan mengidentifikasi kolom teks utama, melakukan pre-processing awal berupa tokenisasi, menyiapkan data untuk tahap ekstraksi, fitur, dan klasifikasi. Lalu selanjutnya, di sini ada dataset. Sumbernya itu dari Kaggle, dan di sini sudah tertera linknya dan filenya berisi primary dataset CSV yang berisi teks berita digital yang dilabeli sebagai viral dan non-viral. Berikut adalah beberapa contoh isi teks sebelum dilakukan processing. Di tabelnya ada teks raw. Trump ancam tutup Twitter setelah label cuitannya. Di label tertera viral. ASN tidak perlu work from office saat mudik dilarang. Dan di labelnya itu tertera non-viral. Per 1 Juni tarif listrik rumah tangga naik. Dan di labelnya yaitu viral. Dan lanjut ada metodologi. Toolsnya Python, Pandas, NLTK, Gensim, Scikit-learn. Langkah-langkahnya: 1. Tokenisasi. 2. Ekstraksi fitur TF-IDF dan Word-to-Vis. Klasifikasi logistik regression. Evaluasi confusion matrix, akurasi, precision, recall, F1 score. Lalu lanjut. Di sini ada hasil dan analisis. Data teks berhasil ditokenisasi menggunakan Word tokenis dari NLTK. Di sini di table sudah tertera sebelum dan sesudah. Sebelum, misalnya Trump ancam tutup Twitter setelah label tweetannya. Dan sesudah, Trump ancam tutup Twitter setelah label tweetannya. Nah, perbedaannya di sini itu tokenisasi membantu menghapus simbol dan angka, mengubah teks menjadi format bersih, menyiapkan data untuk ekstraksi fitur TF-IDF dan Word-to-Vis. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh Arif Ilham Saputra. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Di sini juga ada hasil dan analisis dari gambar seperti
gambar ini adalah bar chart evaluasi model klasifikasi yang menampilkan 4 matriks utama evaluasi. Ini ada gambar evaluasi kinerja model klasifikasi yang akurasi ini di 0.63, yang precision ada 0.75, recall 0.28, F1 score di 0.40. Tabel di sampingnya yaitu ada matriks dan penjelasan singkatnya. Akurasi, persentase prediksi yang benar dari seluruh data. Precision, ketepatan model saat memprediksi kelas positif. Kemampuan model menangkap semua data positif yang benar. Dan F1 score unik rata-rata dari precision dan recall. Di sini juga ada hasil dan analisis nilai metrik yang ditampilkan. Yang pertama ada akurasi dengan 0.63 yang artinya 63% prediksi benar. Yang kedua, precision 0.75 dengan model cukup akurat sangat memutuskan tanda kutip positif. Yang ketiga, recall 0.28 dengan model gagal menangkap sebagian besar data positif. Dan yang terakhir, F1 score dengan 0.40 performa keseluruhan cukup rendah karena recall rendah. Dari kesimpulan yang tadi dibacakan oleh teman-teman saya, yang pertama, proses sinteks khususnya organisasi berhasil mengubah data teks mentah menjadi format bersih dan terstruktur. Huruf kapital, angka, dan simbol berhasil dihapus. Kalimat sudah menjadi token yang siap dianalisis. TF-IDF memberikan representasi fitur yang lebih baik dibanding word to fake, ditunjukkan dari visualisasi PCA yang melihatkan transfer antar label lebih terpisah, dan model logistik regression menunjukkan hasil klasifikasi sebagai berikut: akurasi 63%, precision dengan 75%, recall dengan 28%, F1 score dengan 40%. Hasil ini mengindikasikan bahwa model cenderung lebih aman memprediksi kelas positif dalam kompresi tinggi, namun masih lemah dalam menunjukkan seluruh kasus positif recall dan rendahnya. Dan sudah selesai. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Bila ada kata salah ataupun kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.